Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam hari ini kita akan melakukan diskusi terkait paten pada mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman pada Lahan Suboptimal. Nah, kelompok kita ditugaskan untuk membahas mengenai bioinsektisida dari ekstrak tanaman. Nah, langsung saja, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan ke teman saya yang mengambil paten pertama agar menjelaskan terkait paten tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas mengenai paten pertama, yaitu dengan judul cara pembuatan insektisida tanaman jarak pagar. Terlebih dahulu, tanaman jarak dikenal sebagai Jatropha atau Jatropha curcas L, di mana biji, kulit, kayu, daun, akar, dan susunya mengandung berbagai sumber obat hayati yang dapat diekstraksi untuk menghasilkan obat hayati dan pestisida hayati. Tanaman ini tersebar di daerah tropis dan subtropis seperti Afrika, Amerika Selatan, Asia Selatan, juga tumbuh di lembah kering, panas, dan di barat daya Cina. Ekstrak perasan dari daun jarak pagar memiliki efek bakterisida pada bakteri umum seperti Staphylococcus dan Bacil, memiliki efek merusak pada telur cacing gelang dan telur nematoda pada nematoda. Kemudian memiliki efek membunuh pada larva dan nyamuk. Dapat menghasilkan desinfektan yang ramah lingkungan dan praktis. Minyak biji jarak pagar dan jarak pagar menghasilkan dan ekstrak biji jarak memiliki aktivitas insektisida yang kuat terhadap Mesosphaericaceae. Kemudian tujuan dari penemuan ini yaitu untuk menyediakan insektisida tanaman jarak pagar yang merupakan komponen aktif yang diekstraksi dengan pelarut metanol dan biji tanaman energi Jatropha atau tanaman jarak pagar. Selanjutnya metode saya serahkan kepada Saudara Panji untuk melanjutkannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara kita. Saya akan membahas tentang metode. Metode dari insektisida jarak pagar adalah langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang A, keringkan biji dengan menggunakan angin. Kemudian setelah dengan penghancur. Bagus kamera buka. Menurunkan perbandingan berat inti biji Petroleum enter ditempatkan dalam kedengaran Ji? Halo. Kedengaran. Lanjut. Lanjut saya terus. Lanjutkan. Lanjut. Menurut perbandingan berat inti biji Petroleum enter, campurkan ke dalam wadah dan masukkan ke dalam instrumen ultrasonik untuk sonikasi. Kemudian C, ulangi proses langkah B. Pisahkan minyak lemak pada biji jarak pagar melalui petroleum enter. Kemudian D, gabungkan untuk minyak lemak
di atas. Tempatkan tersidu dalam wadah dan saring hingga dengan pompa vakum. Kemudian campur pelarut kering sesuai dengan rasio berat residu. Kedengaran, Ji? Lanjut. Metanol dan tambahkan ke instrumen elektronik. Ulangi proses langkah. Kemudian mendapatkan ekstratonik metanol. Kemudian G, ekstrak dicampur dengan air atau ekstrak etanol dicampur untuk mendapatkan insektisida dari anak. Kemudian metode perpisahan dari penemuan ini sederhananya dan mudah untuk kemudian memilih efek yang biasa dapat menggantikan inseksida kimia. Sekian dari saya. Selesai, Mi? Ya. Ya, kita beralih ke paten berikutnya, yaitu paten kedua. Persilakan ke teman saya yang untuk membahas paten tersebut. Idam. Saya lagi. Iya. Kan lagi. Saya dulu. Siapa Idam, saya kah? Atau kita dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Langsung saja saya membahas tentang paten yang sudah dibagikan, yaitu tentang insektisida yang berasal dari tumbuhan. Jadi pestisida yang berasal dari tumbuhan adalah pestisida yang dibuat dengan mengolah tumbuhan atau ekstrak tumbuhan dan termasuk dalam kategori pestisida hayati. Pestisida yang berasal dari tumbuhan memiliki keunggulan toksisitas rendah, mudah terdegradasi, kemudian kompatibilitas lingkungan yang baik, dan ketahanan yang rendah terhadap musuh dan hama alami. Membuat paten ini tentang pestisida yang berasal dari tumbuhan menjadi panas untuk dibahas. Kemudian dari bacaan setelah saya membaca dari paten ini, dapat saya simpulkan bahwa di sini dijelaskan ada 3 metode cara pembuatan pestisida dari bahan tumbuhan. Kemudian ada 4 contoh pengaplikasiannya. Di sini saya akan membahas tentang metodenya saja, kemudian rekan saya akan melanjutkan contoh pengaplikasiannya. Saya simpulkan di sini bahwa metode yang paling baik untuk digunakan yaitu metode pertama, di mana metode pertama ini membahas bahan aktif dari insektisida nabati terdiri dari bahan mentah sebagai berikut. QT 30 bagian, neem daun stemonas 10 bagian, kemudian lada 20 bagian. Cara pembuatannya yang pertama, timbang 5 jenis bahan baku di atas secara proporsional, keringkan, tumbuk, dan aduk merata. Kemudian yang kedua, tambahkan 5 kali berat etanol 95% ke dalam campuran untuk direndam selama 1 jam. Kemudian panaskan hingga 60 derajat Celcius.
untuk ekstraksi reflux selama 1 jam. Kemudian disaring dan kumpulkan ekstraknya, tambahkan 2 kali berat etanol 95% ke residu filter dan panaskan hingga 50 derajat Celcius. Ekstraksi ultrasonik selama 2 jam. Kemudian disaring lagi, kemudian menggabungkan ekstrak yang diperoleh dari 2 ekstraksi untuk mendapatkan ekstrak etanol awal dan pestisida yang berasal dari tumbuhan. Kemudian bagian ketiga, ekstrak awal yang diperoleh pada langkah kedua dipekatkan di bawah tekanan tereduksi pada 60 derajat Celcius sampai pelarut benar-benar menguap. Dan konsentrat dari insektisida yang berasal dari tumbuhan dikeringkan di tempat teduh pada suhu kamar dan dihancurkan hingga 60 mata jaring untuk mendapatkan tanaman sumber bubuk insektisida. Kemudian bagian yang terakhir, serbuk insektisida yang berasal dari tumbuhan pelarut surfaktan dicampur dengan perbandingan berat 4:1:2 untuk membuat insektisida yang berasal dari tumbuhan. Saya kira itu dari saya. Mungkin dari rekan saya ada tambahkan untuk bagian contoh pengaplikasiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya baik, kita melangkah ke membahas untuk bagian contoh dari paten kedua. Saya persilakan ke Saudara Rizwandi untuk membahas mengenai contoh dari paten tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan salah satu rancangan perkembangan dari insektisida yang berasal dari tumbuhan. Untuk rancangan yang kita gunakan itu rancangan pertama, yang dimana 4 perlakuan dibuat masing-masing obat dalam contoh 1-3 diencerkan 800 kali, kontrol kosong, diatur penyusunan blok acak masing-masing, perlakuan diulang 3 kali setiap sel luas wilayah 2000 meter persegi dan garis perlindungan antara masyarakat dan perilaku perlindungan. Metode investigasi setiap perlakuan selidiki 10 pohon jeruk, metode pengambilan sampel 5 titik masing-masing, memasang 2 pohon, menginvestigasi sejumlah kutu daun pada setiap pohon, dan menyelidiki jumlah populasi serangga sebelum aplikasi masing-masing. Setelah 1-3 selidiki jumlah serangga sisa dalam 7 hari. Total 4 kali digunakan rumus berikut untuk menghitung efek pengendalian. Pestisida berasal dari tumbuhan kemanjuran mengendalikan bidang kutu daun pada jeruk. Dapat dilihat dari tabel 1 bahwa efek pengendalian dari insektisida yang berasal dari tumbuhan dari penemuan ini lebih besar dari 80% setelah 1 dan 3 dari setelah aplikasi. Dapat dilihat bahwa insektisida yang berasal dari tumbuhan dari penemuan ini dapat secara efektif mengendalikan kutu daun jeruk dan efek pertahanan lama dapat menjadi selama sekitar 7 hari. Saat ini ketika masalah keamanan pangan terus muncul, insektisida yang berasal dari tumbuhan dari penemuan ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik untuk menggantikan pestisida kimia sangat beracun untuk mengendalikan kutu daun pohon buah. Mungkin itu salah satu metode yang investigasi yang bisa kita gunakan. Sekian dari paten kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dari penjelasan untuk paten yang ketiga. Saya persilakan ke teman saya ya untuk membahas atau menjelaskan terkait paten tersebut. Baik, langsung saja. Untuk paten yang ketiga itu, dia membahas tentang insektisida hayati komposit matriks tembakau dan cara pembuatannya. Di mana bidang penemuan ini dia itu berkaitan dengan
teknis produksi bioinsektisida, khususnya metode untuk memproduksi bioinsektisida dengan menggunakan limbah biomasa. Tujuan dari penemuan ini untuk menyediakan metode fermentasi limbah tembakau agar menghasilkan bioinsektisida, dan bioinsektisida yang dihasilkan ini dengan metode yang berbeda dari tumbuhan konvensional atau insektisida mikroba, tetapi berasal dari tumbuhan. Solusi teknis yang digunakan dalam penemuan ini yaitu untuk mencapai tujuan insektisida hayati komposit matriks tembakau, dan metode pembuatannya ini dia lebih ke banyak menggunakan mikroorganisme insektisida. Juga dalam paten ini ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama itu dia metode fermentasi cair, dan yang kedua dia menggunakan metode fermentasi keadaan padat. Tapi kalau untuk bagian metode nanti yang akan bahas itu teman saya Kade Budi Ardana. Jadi saya di sini membahas tentang mikroorganisme yang digunakan dan keuntungan dari metode yang digunakan. Baik, untuk mikroorganisme insektisida yang digunakan pada penemuan ini, dia itu lebih banyak ke genus Bacillus, Streptomyces, Beauveria, mikroorganisme insektisida dari genus Tharisium, terus di Pseudomonas, dan ada genus Verticillium. Insektisida yang dihasilkan dengan metode penemuan ini adalah insektisida komposit yang diturunkan dari tumbuhan dan mikroba, di mana dia ini mengandung paling sedikit 1 komponen insektisida yang berasal dari tanaman tembakau, dan yang paling sedikit 1 insektisida yang diturunkan dari mikroba. Insektisida hayati komposit limbah tembakau yang dihasilkan dalam penemuan ini, dia itu memiliki penampakan cairan abu-abu sampai coklat, butiran atau bubuk, dan dapat diproses menjadi berbagai bentuk sediaan, di mana produk umumnya dia ini mengandung 0,1 sampai 30% komponen insektisida yang berasal dari tanaman tembakau, dan 0,1 sampai 30% komponen insektisida yang diturunkan dari mikroba. Dan jumlah mikroorganisme insektisida umumnya mencapai 108 sampai 1012 miligram. Insektisida komposit limbah tembakau yang dihasilkan oleh itu dapat diperluas dalam pengendalian biologis tanaman, tanaman hortikultura, buah-buahan dan sayuran, dan juga digunakan biologis hama gudang tembakau, di mana dia ini dapat digunakan atau dengan metode dirontokan, di mana dapat disemprotkan tembakau selama proses penggoresannya. Terus untuk metode penggunaan limbah tembakau untuk menghasilkan pestisida biologis komposit ini, dia berdasarkan penemuan. Ada beberapa keuntungan. Yang pertama itu, insektisida biologis yang dihasilkan oleh penemu berbeda dari insektisida tumbuhan atau mikroba konvensional, tetapi merupakan insektisida majemuk yang berasal dari tumbuhan dan mikroba yang tidak hanya mengandung organisme insektisida dan metabolitnya, tetapi ini mengandung bahan yang memiliki secara signifikan, yaitu lebih baik daripada insektisida tumbuhan atau mikroba tunggal. Keuntungan berikutnya yaitu dapat meningkatkan
bisa meningkatkan tingkat manfaat sumber daya limbah tembakau dan meningkatkan kinerja produk saat penggunaan limbah tembakau untuk menghasilkan insektisida majemuk yang diturunkan dari tumbuhan dan mikroba. Yang ketiga, ini dia itu sepenuhnya limbah tembakau yang belum dimanfaatkan secara rasional, menghambat konsumsi sumber makanan dalam jumlah besar menyebabkan oleh pembakaran limbah tembakau. Keuntungan berikutnya, insektisida ini dihasilkan dengan metode tersebut, dia tidak hanya dapat digunakan biologis berbagai tanaman, tetapi juga dapat digunakan tanaman hortikultura dan buah-buahan serta sayuran. Terus dia juga dapat digunakan untuk tanaman. Untuk terakhir, dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak, tetapi tembakau yang dihasilkan dari tanaman perontokan ini atau penggeruk ini, dia memiliki keunggulan bahan baku. Terus dia lebih menghemat langkah apa lagi? Untuk produksi besar. Mungkin kalau untuk dari mikroorganisme yang digunakan dan keuntungannya hanya itu. Untuk metode saya persilakan dilanjutkan oleh Kade Budiardana. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Dewi. Di sini saya akan membawakan dua metode. Yaitu metode pertama itu fermentasi cair. Fermentasi cair dari limbah tembakau dipecah menjadi ukuran partikel yang sesuai 0,2 sampai 5 cm sesuai. Jika ukuran partikel bahan bakunya sesuai, tidak perlu dipecah. Tambahkan 3 sampai 100 kali berat air dan jumlah aditif yang sesuai. Aduk rata pada 10 sampai 100 derajat Celcius. Pencucian selama 0,5 sampai 72 jam untuk melarutkan zat terlarut sepenuhnya. Kemudian campuran tersebut dikeringkan, diperas atau disentrifugasi untuk pemisahan padat ke cair untuk mendapatkan ekstrak limbah tembakau dan residu padat tembakau. Menambahkan sumber nutrisi dalam jumlah yang sesuai ke ekstrak limbah tembakau. Menyesuaikan rasio karbon terhadap nitrogen menjadi 5 hingga 35 pH menjadi 5 hingga 8,5 untuk mendapatkan media kultur cair limbah tembakau yang disterilkan untuk digunakan nantinya. Prosedur fermentasi dari pestisida biologis. Untuk media kultur cair limbah tembakau, langkah pertama dan hubungkan dengan cairan biji yang difermentasi yang disiapkan pada langkah kedua dengan perbandingan 0,5 pada pH 5 hingga 8,5, suhu 25 hingga 45 fermentasi derajat Celcius selama 1 sampai 12 hari. Setelah fermentasi selesai, tangki ditempatkan untuk mendapatkan produk utama dari pestisida biologis komposit limbah tembakau. Kaldu fermentasi selanjutnya dipekatkan, diekstrak atau dikeringkan dan dicampur dengan aditif untuk mendapatkan insektisida biologis komposit limbah tembakau cair, butiran atau bubuk dari penemuan ini. Terus metode fermentasi keadaan padat, yaitu
Ambil media kultur padat limbah tembakau, langkah pertama, dan hubungkan dengan benih fermentasi padat yang disiapkan pada langkah kedua dengan perbandingan 1-50% massa pada pH 5,5 hingga 8,5 dan suhu 25-45 derajat Celcius. Difermentasi selama 1-12 hari. Bahan fermentasi diperoleh yang merupakan produk utama dari pestisida biologis komposit limbah tembakau. Bahan yang difermentasi selanjutnya diekstrak atau dikeringkan dan dihancurkan dan dicampur dengan adiktif untuk mendapatkan insektisida biologis komposit limbah tembakau bening. Limbah tembakau yang digunakan dalam penemuan ini dapat berupa satu atau lebih campuran dari sisa batang tembakau, sisa daun tembakau, debu tembakau, sedotan tembakau, akar tembakau, ranting tembakau, pucuk tembakau, dan lain-lain. Limbah tembakau yang lebih disukai dipilih dengan penemuan ini adalah sesuai batang tembakau yang dihasilkan dalam proses perontokan dan pengembangan kembali tembakau, yaitu batang tembakau yang dihasilkan oleh jalur perontokan dan penggorengan disaring secara online untuk memisahkan batang yang panjang. Batang tembakau pendek memiliki keunggulan bahan baku pekat dan dapat menghasilkan proses penemuan yang bermanfaat bagi produksi skala besar ataupun menurunkan biaya produksi. Dalam proses pembuatan media kultur padat yang dibuat dengan menggunakan limbah tembakau, dalam penemuan ini kaya akan nutrisi, mineral, dan rasio karbon nitrogen terkoordinasi dan bisa tidak perlu menambahkan sumber nutrisi untuk memenuhi insektisida kebutuhan pertumbuhan mikroba. Namun sesuai dengan kebutuhan nutrisi dari mikroorganisme insektisida yang berbeda. Penambahan sumber nutrisi yang tepat untuk menyesuaikan rasio nutrisi bermanfaat untuk meningkatkan hasil dan mikroorganisme insektisida dan metabolismenya. Misalnya nutrisi nitrogen dapat ditingkatkan dengan menambahkan jumlah pepton, ekstrak daging sapi, bubuk ragi, bubuk bungkil keladi, amonium karbonat, diamonium, hidrogen fosfat, amonium fosfat, dan lain-lain. Dan sumber karbon juga dapat ditingkatkan dengan menambahkan glukosa, pati, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari kedua metode materi kita. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan terkait paten yang ketiga. Kita lanjut ke paten yang keempat. Ya, baik, di sini saya sendiri yang akan menjelaskan tentang paten keempat. Judul dari paten keempat yaitu terkait cara pembuatan dan aplikasi bioinsektisida. Nah, adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan dan aplikasi bioinsektisida ini yaitu Veratrum, di mana terdiri atas 2,6 sampai 2,8 bagian. Kemudian Tripterigium dengan
jumlah 1,4 sampai 1,8 bagian, 5,2 sampai 6 bagian, kemudian keramik jasme yaitu 0,8 sampai 1,2 bagian. Kemudian lada kautian atau cabai kering terdiri atas jumlah 0,8 sampai 1,2 bagian. Kemudian daun tembakau 0,8 sampai 1,2 bagian. Kulit kayu mimbah 0,8 sampai 1,2 bagian. Nah, bahan-bahan inilah yang akan digunakan untuk proses pembuatan dan aplikasi bioinsektisida. Adapun manfaat dari penggunaan atau aplikasi bioinsektisida ini karena bersifat ramah lingkungan atau bersifat alami, maka manfaatnya itu pertama efisiensi tinggi, kemudian toksisitas rendah, kemudian ramah lingkungan. Mengapa ramah lingkungan? Karena bahan-bahan ini didapatkan secara alami. Kemudian tujuan dari paten ini yaitu untuk menyediakan bioinsektisida jenis baru yang tidak hanya memiliki efek insektisida yang baik, tetapi juga ramah lingkungan, tidak memiliki residu pada tanaman, dan hama tidak resisten terhadap bioinsektisida tersebut. Kemudian untuk langkah-langkah proses pembuatan bioinsektisida ini, pertama menyediakan bahan-bahannya terlebih dahulu, kemudian bahan-bahan tersebut ditimbang masing-masing sesuai dengan proporsi bagian-bagian yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian bahan-bahan tersebut dicampur dan dihancurkan hingga menjadi bubuk. Selanjutnya menambahkan pelarut. Tujuannya untuk mengekstraksi bahan aktif. Kemudian pelarut distilasi uap untuk memekatkan larutan. Larutan dipekatkan selama 6-8 jam. Selanjutnya, tambahkan bahan pembantu untuk mencapai berat larutan campuran. Dan langkah terakhir yaitu menghaluskan bahan obat menjadi bubuk kasar melalui saringan berukuran 30-40 mes. Kemudian konsentrasi pelarut yang harus digunakan yaitu 95% etanol. Aplikasi bioinsektisida ini dapat mencegah dan mengendalikan hama gandum, kapas, beras, sayuran, dan buah-buahan. Pengendalian khusus untuk aplikasi dari bioinsektisida ini khususnya untuk kutu daun gandum, kutu daun kapas, ulat kapas, penggerek batang, wereng, ulat pucuk, trips, kutu daun, serangga lain. Kemudian untuk teknik atau cara penggunaan dari aplikasi dari bioinsektisida ini di paten ini membahas mengenai untuk penggunaan pada larva ulat, di mana 40 larva ulat kapas dikumpulkan di lapangan, kemudian diacak dan dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian dari 4 kelompok tersebut masing-masing disemprotkan menggunakan bioinsektisida ini selama 24 jam. Setelah 24 jam, serangga yang telah disemprot diamati tingkat mortalitas atau efek dari penggunaan
bioinsektisida ini. Nah, mungkin itu yang sempat saya jelaskan. Kemudian Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paten terakhir. Sebelumnya ini kenapa saya terbalik? Oke, langsung saja. Judul paten saya itu tentang insektisida dari bahan teh hijau. Langsung saja saya fokuskan kepada metodenya karena waktu yang membatasi. Metode untuk pembuatan insektisida dan penolak hama ramah lingkungan menurut penemuan atau paten ini dapat dibuat dengan langkah-langkah pendinginan, penyaringan, konsentrasi, pengulangan, dan pencampuran teh hijau dengan bahan ramuan ikan atau ekoko. Ekstrak teh hijau dan ekoko ditambahkan masing-masing 5-20 kali etanol 70% ke dalam teh hijau atau daun ekoko, dipanaskan pada suhu 35-75 derajat Celcius selama 1-3 jam. Didinginkan dan diekstraksi reflux. Kemudian ekstrak diperoleh dengan ekstraksi 40 filter dengan menggunakan kertas saring mesh atau sejenisnya. Selanjutnya filtrat yang diperoleh dipekatkan dengan menggunakan vakum konsentrator. Kemudian lebih disukai untuk mengulangi tahap ekstraksi, filtrasi, dan konsentrasi pendinginan reflux 2 kali lagi dengan menggunakan pelarut yang sama dalam residu yang tersisa setelah penyaringan. Jika perlu, ekstraksi dapat diperoleh dengan mengeringkan atau membekukan konsentrat yang dibuat melalui tahap filtrasi dan konsentrasi dalam pengering beku. Selanjutnya, komposisi pestisida dan pengusir nyamuk menurut penemuan atau paten ini dapat dibuat dengan mencampurkan secara tepat komponen-komponen yang telah ditetapkan. Karena komposisi menurut penemuan ini mengandung ekstrak bahan alami, bukan bahan sintetis atau kimia, ini berguna untuk hama serangga termasuk nyamuk, lalat, tungau, dan atau kecoa, seperti yang dapat dilihat pada hasil atau contoh uji yang dijelaskan sebelumnya. Sebaiknya aktivitas insektisida dilakukan pada tahap larva nyamuk. Produk yang mengandung ekstrak alami penemuan ini memiliki efek ramah dan tubuh dan kulit manusia. Ramah terhadap kulit dan tubuh manusia, sedangkan pemberian aroma untuk menghindari akses hama seperti nyamuk dan serangga yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jika ekstrak alami dari penemuan ini digunakan sebagai komposisi pestisida seperti pestisida kandungan bahan aktif, dapat diatur secara tepat sesuai dengan formulasi pestisida dan metode penyemprotan. Tetapi lebih tepatnya lagi 0,1 sampai 30% beratnya. Jika kandungan bahan aktif kurang dari 0,1%, efek pestisida dari hama tidak signifikan atau tidak efektif. Dan jika 30% atau lebih, tidak ada efek ekonomi dan yang sesuai. Jadi tidak perlu dilakukan. Karena biayanya lebih banyak. Oleh karena itu, komposisi insektisida dan penolak dari penemuan ini menyediakan produk seperti kosmetik, deterjen, dan pewangi yang memiliki aksi insektisida dan pengusir hama. Karena waktu juga yang membatasi, saya kembalikan kepada moderator. baik, itulah tadi penjelasan dari teman-teman yang telah dibagikan masing-masing paten. Kemudian kita melangkah ke berikutnya. Bagaimana sebelumnya saya minta pendapat teman-teman. Untuk berikutnya kita bahas mengenai teknologi yang akan digunakan di lapangan, khususnya untuk lahan
ambil bahan-bahan dari hasil penjelasan paten tersebut, kita ambil bahan yang mudah didapatkan, kemudian kita aplikasikan di lahan suboptimal yang kita dapatkan. Ya, setuju. Boleh. Untuk bahan Baik. Kalau menurut saya masuk dulu. Kalau di paten saya mengambil bahan berupa daun tembakau dan kulit kayu mimba. Kalau di Sulawesi Tenggara ada kulit kayu mimba kah? Susah kayaknya, susah. Jarang kayaknya ada, kecuali ekspor. Kalau saya gampang kayaknya. Kalau tanaman jarak. Nggak Setuju, ada. setuju. Ya. Kalau jarak banyak, itu MIPA susah. Tapi Saya kalau juga di ada soal sarankan juga punya. Tembakau boleh. Kenapa? Tembakau ya, tembakau. Kalau saya tuh Tembakau susah, katanya susah. jarak sih paling bagus. Karena memang jarak banyak di sini. Iya, tidak jarak mudah didapatkan dia. Kalau tembakau jarang juga. Sedikit. Jarak dia paling banyak, jarak. Memang jarak sering memisahkan kita, tapi Iya. terkadang jarak juga kita butuhkan. waduh. Memang jarak Ya. jarak Bisa di antara masuk kita. Jadi kalau tembakau ini susah Lo didapat. bisa saya masuk dulu. Ya, masuk. Silakan. Kan di soal itu dia bilang buat satu rancangan alat sederhana. Alat yang disuruhkan. Jadi bagaimana itu? Oh, alat kah? Bukan. Bukan produknya, Alat bukan maksudnya- yang di ekstrak. Sementara kita tuh semua patennya kita ini tentang ekstrak-ekstrak semua dari bahan-bahan alami. Berarti kayaknya kita buat alat ekstrak, alat geprek. Saya masuk dulu, saya jelaskan dulu. Di sini sebenarnya kita menyiapkan dulu bahannya. Kemudian adapun peralatan yang kita mau gunakan, misalkan kayak kotak-kotak apakah entah itu alat bagaimana yang bisa menampung suatu serangga, kemudian kita aplikasikan itu bioinsektisida yang habis kita buat. Begitu kalau menurut saya. Oh iya, begitu cocok berarti. Jadi sebelumnya bahan yang kita ambil itu kulit buah jarak. Jarak. Tanaman jarak pagar. Iya, setuju jarak. Apakah Jarak bisa di antara kita kombinasi dengan bahan-bahan yang lain? Kan di sini di paten saya juga ada membahas mengenai cabai kering. Mungkin bisa kita kombinasi. Bisa, di kulkas ada cabai kering. Ini kalau kita pakai tembakau ini agak susah ya. Kalau ada bahannya mungkin bisa. Tergantung bahan sebenarnya di sini. Kalau mudah didapatkan ya bisa kita gunakan. Karena kalau dilihat dari dia ini bisa digunakan sebagai ini sudah nabati bebas polusi. Iya, betul sekali. Kalau pohon cemara ada nggak di sini? Pohon cemara. Pohon cemara karena sekarang lagi ditebang dipakai untuk pohon Natal. Untuk ada kah? Nah, ini cabai kering. Sangat kering, guys. Ya, bagus. Bisa kita ambil itu mungkin. Kita Rencana mau bikin kari ini.
Kemudian untuk peralatan yang digunakan bagaimana modelnya? Untuk kira-kira bagaimana? Apakah kita buat dalam bentuk kotak kah, atau kita langsung kasih masuk di toples itu serangganya? Bisa saya masuk dulu? Ya, silakan. Ini pengaplikasiannya dilakukan pada lahan suboptimal, lahan apa? Lahan kering, pasang surut, masam, atau apa? Tergantung sebenarnya yang mudah diperoleh, artinya lahan yang ada di sekitaran kita yang mudah dijangkau. Kalau daun neem ada nggak? Apa? Daun neem. Donin, Kayaknya kalau di benar daun Iya. neem. Donin nggak pernah kulihat. Tanya di pasar, ada itu. Itu saja, saya baru tahu. Dari kesimpulannya kita buat apa ini? Kotak atau masukkan dalam toples? Atau langsung semprot kalau misalkan ada di lahan tuh langsung semprot. Tapi bagaimana kita kalau bekerja? Bagusnya tuh kita kasih masuk dalam kotak kah? Supaya kita tahu tuh. Atau begini, sebelumnya kita kumpulkan dulu jenis serangga yang ada di lahan suboptimal. Misalnya di lahan kan termasuk lahan termasuk kategori lahan suboptimal ya. Entah itu kita gunakan apa? Boleh. Kemudian Bisa kita, masuk? ya, silakan. Bagaimana kalau kita pikirkan dulu bioinsektisidanya, bagaimana bahan-bahannya. Habis itu nanti kalau mau dibuat lagi alatnya untuk pengaplikasian, habis pembuatan lagi, baru kita bahas itu. Iya, bisa juga. Itu juga. Jadi yang kita bahas itu bahan-bahannya apa saja yang dibutuhkan. Baru besok itu kita mulai nih cari-cari bahannya, baru kita buat nih. Ya, kita opsikan dulu, kita list dulu bahan-bahan yang mudah didapatkan, mudah diperoleh dari hasil paten yang kita habis baca toh. Kan pertama ada tentang jarak, kemudian cabai kering. Yang bahan yang lain mungkin masih ada. Mas sebutkan tadi saja yang ada di paten. Ada ini lada. Tembakau. Ada? Lada. Lada juga boleh. Merica. Satu Yang gudang di sini. mudah saja, jarak. Iya kan masih ada bahan lain. Cabai. Saja penghasilnya tidak juga semuanya. Nanti kita lihat mana yang lebih gampang. Berikutnya, menurut perbandingan berat inti biji, petroleum ether, dan dicampurkan ke dalam wadah dan masukkan ke dalam instrumen ultrasonik untuk sonikasi. Kemudian ulangi proses langkah B, pisahkan minyak lemak pada biji jarak pagar melalui petroleum ether. Kemudian gabungkan untuk minyak lemak di atas, tempatkan residu dalam wadah dan saring hingga kering dalam pompa vakum. Kemudian campur pelarut kering sesuai dengan rasio berat residu.
metanol dan tambahkan ke instrumen ultrasonik. Kemudian ulangi proses langkah E, mendapatkan ekstrak metanol, kemudian campur dengan air dan atau ekstrak etanol dicampur untuk mendapatkan insektisida yang terbuat dari tanaman jarak pagar. Sudah Intinya di sini kita tadi sudah ya. nih. Kayaknya agak Hah? ribet. Ribet. Itu karena itu pakai apa? Tapi intinya tuh Iya, ultra apa kayak itu? kita ultra. hancurkan itu bijinya. Oh, Habis itu kita hasilkan pasta. tidak bisa kan dengan cara simpel. Langsung aja Itu hancurkan lagi mau bijinya. dipisahkan lagi lemaknya apanya kan lagi itu. Sampai menghasilkan minyak Atau dia. langsung Sampai atau menghasilkan langsung minyak. bubuknya campur air, tes. Nah, Boh, Ribet itu. berarti harus dipanaskan perlu- dulu sampai mendidih. berarti perlu Seperti banyak nilam. juga jarak. Disuling mungkin itu. Iya, semacam di Iya. Iya, seperti nilam. Seperti inilah. embunnya kita. Bisa mungkin begitu saja. Ya, jadi kita kumpulkan saja dulu bahannya toh. Untuk besok atau langsung kita lakukan aplikasi. Kita kumpulkan kemudian. Saya kira kalau jarak itu harus dikeringkan dulu. Butuh berapa jam? Ya itu juga sih. Terus Bisakah besok pagi kita kumpulkan bahan jam-jam 7 atau jam 8? Iya, besok cari mie jarak. Oke. Insyaallah bisa. terus itu kan kalau sudah jadi pasta itu kita larutkan saja dengan air atau bagaimana? Sebenarnya kalau di saya ada pelarutnya kayak etanol begitu. Sama-sama. Sama, saya juga pelarutnya juga pakai etanol. Etanol. Etanol sama mie. Kebetulan di sini saya juga punya etanol 70%, jadi mungkin bisa digunakan. Bukan jika itu Tapi bekas KKN. berapa kira-kira? Bukan. Kira-kira berapa mili yang kita gunakan di? Itu lagi harus sesuai dengan tuh jangan Tergantung sesuai bahannya kita dapat. Atau kita uji coba dulu. kotak-kotak begitu mungkin sedikit. Kan Kita juga saya kira dihitung. Saya kira dihitung berat apa? Berat dari bubuk itu. Bubuknya. Ya ditimbang. Semua bahannya harus ditakar. Takar ya. Harus. Kalau paten di sini tuh dia pakai 2-5% etanol. 2-5% etanol. Ya bisa kita ambil itu maksudnya dalam 100 ml toh? Iya. Kita ambil 2%. Maksudnya air, kita tambahkan dengan air, kemudian tambahkan pelarutnya etanol 5%, 2-5%, kita ambil saja 5%. Yang etanolnya. Terus pelarutnya. Terus itu buah jaraknya tuh kalau diovenkan sekitar berapa jam nih? Sekitar 2-5 jam. Wah, cepat sih. mahal guys. Lumayan juga. 2 sampai 5 jam. 2 jam. Itu. Atau Open. jemur matahari open.
Cepat-cepat Cepat langsung lah. atau langsung. Kalau di sini dia Buat itu yang dilakukan dengan suhu 95 sampai 105 derajat Celcius selama 2 sampai 5 jam. Paling kisaran 3 jaman lah. iya. Tapi buat jaraknya 3 jam kita tunggu. 2 jam, 2 sampai 3 jam. yang tua atau yang masih muda? Pasti yang tua lah. Yang tua yang sudah banyak patinya Lagi banyak. pertanyaannya lagi sekarang, ada sekarang itu buahnya yang sudah tua atau yang masih muda? Sudah mesti ini itu gimana? Itu makanya besok kita cek. Bacot. Besok kita cek dulu. Kita hanya apa nih? Kita hanya Hanya bacot. Masa basi dulu. Dikit lah. Kecuali kok, banyak sekali itu betulan. 30 gram deh. Iya, ya. Yuk, kan skala kecil di dalam kota-kota kecil. Iya, sebenarnya. Medium itu apa? Ya kita butuh 30 gram lah. Oke. Itu opsi keduanya. Bahan-bahannya Kalau yang apa? tadi cabai kering. Yang opsi ketiga cabai kering. Boleh. Aco. Ya, sekian dari itulah tadi diskusi. Ya, itulah tadi proses diskusi kelompok dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana itu yang mau kecup